Perkenalkan, nama saya Gonjol Dio Agunsiaan dari kelas IKOR B, mata kuliah Fisiologi Manusia. Dalam video ini saya akan menjelaskan sistem saraf. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf dapat menggapai suatu rangsangan, yaitu ada 3 komponen, antara lain reseptor, pengantar impuls, dan efektor. Kita lanjut dengan bagian-bagian sel saraf. Berupa bagian sel saraf, badan sel atau merupakan bagian yang paling dari sel saraf. Badan ini menerima rangsangan yang terdiri dari dendrit dan meneruskan ke akson. Dendrit merupakan serabut sel yang pendek dan bercabang. Dendrit berfungsi untuk mengantar rangsangan ke badan sel. Atau akson disebut juga dengan neurit atau merupakan serabut sel. Biasanya yang panjang yang merupakan perjuluran atau stipilma badan sel. Di dalam neurit atau akson terdapat selaput yang nyelin atau nodus Renfield. Kita lanjut dengan klasifikasi selnya. Berdasarkan fungsi, yang pertama neuron sensorik atau afferent adalah sel saraf yang mempunyai fungsi menerima rangsangan yang datang kepada tubuh atau panca indera, dirubah menjadi impuls saraf dan menerus ke otak. Sistem neuron motorik adalah sel yang mempunyai fungsi membawa impuls saraf dari pusat otak dan sumsum tulang belakang menuju otot. Yang kedua, neuron motorik. Sistem ini berfungsi. Kita lanjut sistem neuron. Banyak ditemukan di otak atau di sumsum tulang belakang. Neuron menghubung dengan neuron sensorik dan neuron motorik atau menyampaikan informasi ke seluruh interneuron lain. Kemudian kita masuk ke itu sel yang memiliki badan sel dengan banyak juluran atau dendrit dan 1 juluran akson. Lanjut dengan neuron bipolar, yaitu sel saraf yang badan selnya memiliki 2 juluran, yaitu dendrit dan akson. Kita lanjut dengan neuron unipolar, yaitu sel saraf yang hanya memiliki 1 juluran badan sel yang bercabang menjadi dendrit dan akson. Kita masuk saraf otonom. Sistem saraf tak sadar disebut dengan saraf otonom. Adalah sistem saraf yang bekerja tanpa diperintah oleh sistem saraf pusat dan terletak khusus pada sumsum tulang belakang. Berdasarkan sifat kerjanya, sistem saraf otonom dibedakan menjadi 2, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Itu kita lanjut dengan impuls saraf. Polarisasi adalah keadaan di mana saraf sedang istirahat atau keadaan di mana saraf tidak menjalankan rangsangan. Pada keadaan ini, muatan lebih negatif daripada sisi dalam membran, sedangkan muatan yang lebih positif berada di sisi luar membran. Depolarisasi adalah keadaan di mana saraf sedang menjalankan rangsangan. Repolisasi disebut juga sebagai periode penyembuhan setelah saraf mengalami depolarisasi atau merupakan tahap yang paling penting bagi sel. Sekian hasil dari sistem saraf saya. Terima kasih.